Tuhan bersamamu. dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah. Pada waktu itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Para suster, opa, oma, bapak, ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Kisah para Rasul dalam bacaan pertama menampilkan kepada kita bagaimana para murid mengalami penganiayaan ketika mereka berjuang untuk melanjutkan misi yang telah Yesus wariskan kepada mereka dan kepada kita semua. Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa ketika kita berusaha untuk menjadi pengikut Kristus dengan sepenuh hati, kita akan dihadapkan pada situasi dan tantangan yang akan membuat kita terkadang merasa mundur untuk tidak perlu lagi mewartakan kebaikan dan keadilan yang Yesus wartakan dan wariskan kepada kita. Dengan demikian kita diingatkan bahwa menjadi pengikut Kristus, kita harus siap untuk memikul salib yang kita alami dan kita jumpai di sepanjang hidup kita. Dan sementara Injil mengingatkan kepada kita bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan, dan kemudian pada akhirnya mengalami kelimpahan melebihi apa yang dibutuhkan oleh umat manusia. 2 bacaan suci hari ini mengajarkan kepada kita untuk setia pada misi kita sebagai pengikut Kristus, dan di dalam misi kita itu kita harus siap untuk memberikan apa yang orang lain butuhkan di dalam keseharian hidup mereka. Artinya kita diminta untuk siap berkorban. Mari kita berjuang, semoga lewat kedua bacaan suci hari ini menjadikan kita misionaris yang siap berkorban demi hadirnya kerajaan Allah.